Hello Technolovers, tidak peduli seberapa indah dan menyenangkan konten yang dibagikan oleh tentara Israel di TikTok. Faktanya ternyata bertentangan, di mana saat ini setelah 2 bulan berlalu, jalur Gaza telah menjadi tempat konflik yang paling tidak terkendali. Meskipun gencatan senjata telah dicabut, niat untuk menghapus Hamas masih menjadi bagian dari strategi Zionis Israel. Pasukan militer Israel yang tergabung dalam IDF yang berfungsi sebagai pusat pertempuran tetap siap. Namun karena pasukan Israel menghadapi kondisi yang tidak ideal, Israel tampaknya harus mengubah strategi. Informasi tentang tentara yang terkena wabah, kebutaan, dan menderita gangguan mental telah dilaporkan oleh beberapa media sebagai bukti ketidaksiapan. Bagaimana kondisi militer Israel saat ini? Berikut ini adalah pembahasan mengenai keadaan Israel yang sebenarnya. Diserang wabah serius. Saat banyak tentara dievakuasi dari medan perang, terutama dari bagian selatan Israel yang dikirim ke jalur Gaza, berita tentang pasukan IDF yang terkena penyakit berbahaya muncul. Dari Middle East Monitor, bahwa keadaan penyimpanan dan sanitasi yang buruk menyebabkan banyak makanan terkontaminasi bakteri Shigella. Makanan ini menyebabkan peradangan pada dinding saluran pencernaan tentara yang menyebabkan demam tinggi. Menurut Tal Bros, Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum As-Sutta di Ashdod, diare menyebar di antara tentara yang berkumpul di selatan dan tentara yang berperang di Gaza. Bros menjelaskan bahwa infeksi bakteri Shigella yang menyebabkan gastroenteritis adalah masalah serius dan dapat menular melalui kontak langsung atau melalui makanan, termasuk penyakit yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Tentara Israel keracunan massal hingga diare akut. Laporan menunjukkan bahwa banyak tentara Israel keracunan makanan dan sakit pencernaan di jalur Gaza. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi, meskipun makanan yang mereka terima berasal dari sumbangan pendukung mereka sendiri? Dokter yang bertugas mengatakan bahwa penyebab utama peningkatan penyakit adalah transportasi, penyimpanan, dan persiapan makanan yang buruk. Ini terlepas dari fakta bahwa banyak restoran jaringan pemasok makanan dan orang-orang yang menyumbangkan makanan kepada tentara Israel. Tentara Israel yang terkena keracunan makanan harus dievakuasi dari Gaza untuk mendapatkan perawatan medis karena mereka mengalami diare parah dan demam dengan suhu tinggi. Infeksi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti dehidrasi, kejang, prolaps, rektum, artritis, dan infeksi di aliran darah jika tidak ditangani dengan tepat. Menurut laporan Yediot Ahronot pada 4 Desember 2023, ada peningkatan kasus penyakit usus di antara tentara IDF yang tidak biasa. Dr. Bros juga mengatakan bahwa jika infeksi menyebar di antara 10 tentara Israel di kompi infanteri, itu bisa membuat mereka tidak dapat berperang. Mereka tidak sehat untuk berperang karena mereka menderita demam tinggi dan diare setiap 20 menit. Sehubungan dengan bakteri Shigella, kelompok bakteri yang dapat menyebabkan shigellosis masuk ke perut, berkembang biak di usus kecil, dan kemudian menyebar ke usus besar, menyebabkan kram perut dan diare. Sekitar 500 juta kasus shigellosis terjadi setiap tahun di Amerika Serikat. Namun, shigellosis lebih mematikan di negara-negara miskin, dengan sekitar 165 juta kasus dan sekitar 1 juta nyawa hilang setiap tahun di seluruh dunia. Banyak pasukan Israel mengalami penyakit mental. Sejauh ini sekitar 2.000 tentara Israel mengalami gangguan mental dan fisik akibat serangan di jalur Gaza. Pemerintah telah menyediakan bantuan psikologis dan mendirikan 2 pusat kesehatan mental di bagian selatan negara. Selama 3 pekan pertama serangan darat, kondisi mental 2.000 tentara terganggu dan media Israel melaporkan bahwa antara 75 hingga 80% dari korban luka telah kembali ke unit mereka. Tentara yang terkena dampak disarankan untuk segera kembali ke aktivitas sebagai bagian dari perawatan psikologis. Militer Israel juga menyediakan hotline khusus untuk tentara untuk mendapatkan bantuan dari psikolog dan psikiater. Pada 28 November 2023, sekitar 1.000 tentara dan perwira Israel terluka dalam perang. Dari mereka, 202 berada dalam kondisi kritis, 320 berada dalam kondisi sedang, dan 470 mengalami luka ringan.
Sebagaimana dilaporkan Heritage, 183 tentara mengalami luka sedang dan 74 lainnya mengalami luka ringan. 29 tentara yang mengalami luka parah masih dirawat di rumah sakit. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 418 tentara Israel gugur dalam pertempuran pada 7 Desember. Tetapi data tersebut belum mencakup jumlah mereka. Pada 1 Desember 2023, setelah seminggu jeda kemanusiaan dengan kelompok pejuang Palestina Hamas berakhir, Israel kembali melakukan serangan militer terhadap jalur Gaza. Serangan tersebut mengakibatkan kematian 2 tentara Israel, Sersan 1 Kobi Devas dari KPS Lapis Baja dan Sersan 1 Eyal Meir Berkowitz dari Batalion 699 Brigade 551 sejak 7 Oktober. Jumlah tentara Israel yang gugur mencapai 418 personil dan jumlah ini mungkin terus meningkat. Ratusan tentara kehilangan ingatan. Selain masalah wabah dan keracunan makanan, tentara Israel menghadapi masalah cedera mata yang parah akibat ledakan selama perang di jalur Gaza, Palestina. Cedera mata yang menyebabkan kehilangan penglihatan pada satu atau kedua mata terjadi pada 10 hingga 15% tentara IDF. Menurut Medcom.id, sekitar 100 anggota IDF mengalami luka pada mata karena tidak menggunakan alat pelindung mata atau kacamata Google yang seharusnya digunakan selama pertempuran. Hasilnya, mata para tentara mengalami luka parah akibat pecahan peluru mortir dan tembakan langsung. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sejak 7 Oktober, sekitar 40 tentara yang mengalami luka mata telah dirawat di Rumah Sakit Pusat Medis Soroka Beershiva. 5 tentara lainnya bahkan tiba di rumah sakit dengan luka mata yang parah, dan 2 diantaranya dilaporkan menjalani operasi dalam 24 jam terakhir. Ini menambah daftar kerugian militer Israel. Sebelumnya, dilaporkan bahwa sekitar 2.000 tentara IDF mengalami cacat fisik dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD sejak Perang Israel-Palestina berakhir pada 7 Oktober 2023. Lalu bagaimana Gaza jadi labirin nyata bagi tentara Israel? Jumlah tentara Israel saat ini yang gugur di Gaza hampir 2 kali lipat dari serangan darat pada tahun 2014. Ini menunjukkan seberapa jauh mereka telah memasuki wilayah tersebut dan seberapa efektif taktik gerilya dan perluasan persenjataan Hamas. Seorang komandan Israel, pakar militer Israel dan sumber dari Hamas menceritakan bagaimana tentara Palestina menggunakan banyak senjata, pengetahuan mereka tentang medan, dan jaringan terowongan yang luas untuk mengubah jalan-jalan Gaza menjadi labirin yang mematikan. Mereka memiliki berbagai jenis senjata, mulai dari drone yang dilengkapi granat hingga senjata anti-tank yang kuat dengan muatan ganda. Menurut angka resmi Israel, sejak serangan darat pasukan penjajah Israel atau IDF ke Gaza dimulai pada akhir Oktober, sekitar 119 tentara Israel telah gugur dalam serangan tank dan infanteri yang menyerbu kota-kota dan kamp pengungsi. Sekitar seperempat dari korban tersebut berasal dari awak tank. Ini lebih dari 66 serangan yang dilakukan pasukan penjajah selama konflik 2014. Selama 3 pekan, Israel melakukan serangan darat yang lebih terbatas, tetapi tidak bertujuan untuk menghancurkan Hamas. Tidak ada yang dapat membandingkan luasnya perang ini dengan yang terjadi pada tahun 2014. Ketika sebagian besar pasukan kami berada di bawah 1 km di dalam Gaza. Menurut Yaakov Amidror, yang sekarang bekerja di Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika atau JINSA, seorang pensiunan mayor jenderal Israel dan mantan penasehat keamanan nasional, tentara Israel belum menemukan solusi yang baik untuk terowongan tersebut, jaringan yang telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Sejak 7 Oktober, militer Israel mengklaim bahwa serangan mereka ke Gaza adalah tanggapan atas serangan tiba-tiba yang dilakukan Hamas dan kelompok pejuang Palestina ke Israel pada hari yang sama. Mereka berjanji akan menghancurkan Hamas dan kelompok pejuang Palestina secara menyeluruh. Hamas menyatakan bahwa serangan itu dilakukan untuk menghentikan tindakan pemerintah sayap kanan Israel yang terus menyerang tepi barat, menerobos Masjid Al-Aqsa, dan menambah pemukiman ilegal di tepi barat sejak akhir tahun lalu. Serangan Hamas itu menewaskan sekitar 700 warga sipil dan 300-an tentara Israel. Selain itu, ratusan orang dibawa oleh Hamas sebagai sandera untuk ditukar dengan ribuan warga Palestina yang ditahan di Israel tanpa pengadilan. Sebagian dari mereka telah ditukar dengan ratusan tahanan Israel selama sepekan gencatan senjata pada akhir November lalu.
Dalam pembaruan kemarin, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa di Palestina telah meningkat menjadi setidaknya 19.088 orang dengan lebih dari 54.450 orang terluka. Dengan jumlah ini ada tuntutan internasional untuk gencatan senjata, dan bahkan Amerika Serikat, sekutu setia Israel, meminta strategi dan serangan mereka disesuaikan.